Saya daftar udah 8 kali. Saya rasa kecewa saya selalu gagal. Kenapa saya selalu gagal? Pernah depresi, paling cuma ngurungin diri dalam kamar. Sempat stres seminggu itu. Ya Allah, kenapa dulu saya selalu gagal di psikologi? Padahal saya selalu mengajari ke teman-teman, mengasih ilmu ke teman-teman psikologi. Pasti teman-teman saya yang selalu udah masuk duluan. Dan saya kumpul sama teman-teman udah mulai malu, kenapa saya gagal terus. Saya dengar cerita ibu saya selalu nangis kalau cerita tentang saya. Tuntunlah hamba ke agamamu ya Allah yang benar. Saya udah nggak minta ya Allah lancarkan Akmil, udah nggak minta seperti itu. Masih ingat pesan orang tua saya tuh selalu, saya siap telepon pasti dia berbicara seperti ini. Le, sholatmu ojo lali. Pasti seperti itu. Perkenalkan, nama saya Fitran Warika Budi Utama, Sersan Mayor 2 Taruna, nomor akademi 2019-301, asal Purdadi, Semarang, Jateng, Korps Infanteri. Yang pertama, motivasi saya untuk masuk Akmil, salah satunya saya motivasi dari kakak saya. Kakak saya letting abang 99 Akpol. Salah satunya dia setil sekali. Kayak saya termotivasi oleh dia. Terjamin hidupnya, masa depannya terjamin, dan tidak ada yang kekurangan dari hidup kakak saya. Motivasi saya salah satunya seperti itu. Saya lulus SMA 2016. Semenjak itu saya langsung mendaftar Taruna Akmil. Dan Taruna Akmil saya mendaftar dengan apa adanya. Saya juga belum tahu apapun itu Taruna Akmil, karena di keluarga saya tidak ada yang namanya ada tentara. Salah satunya seperti itu. Yang keduanya, saya dengan polosnya saya mendaftar Taruna Akmil di Kodam 3 Siliwangi. Dengan lugunya saya mendaftar. Dengan saya tidak kenal siapapun itu, tidak tahu apapun habis ini tesnya apa lagi. Dan saya cuma mengikutin alur, dan saya cuma berdoa pada yang di atas. Dan saya masih gagal di Panda. Saya daftar udah 8 kali, dan itu juga bukan Taruna Akmil aja. Ada AL, ada Akpol, ada Bintara pun juga saya mendaftar. Dan dari tahun pertama 2016 saya mendaftar Taruna Akmil pertamanya. Saya gagal di Panda. Setelah itu ada pembukaan Bintara. Dan Bintara itu ada Bintara Atlet. Saya tes dan mengikuti apapun arahannya. Saya masuk pusat. Dan masuk pusat itu yang atlet karate tinggal 3 orang. Dan 3 orangnya itu ada yang atlet SEA Games, atlet PON, dan salah satunya saya atlet internasional. Setelah itu ada namanya dites untuk saling adu, 1 lawan 1. Saya kirain antara tes 1 lawan 1 kalau menang kita pasti masuk TNI AD, ternyata tidak. Ternyata diambil oleh Piagam. Dan setelah itu saya masih gagal. Saya masih semangat, masih termotivasi untuk ingin jadi tentara. Tahun berikutnya 2017 saya mendaftar pertama juga. Saya mendaftar Taruna Akmil lagi. Dan saya udah mulai mencabang. Saya udah mulai berpikiran, mungkin gak rezeki saya di Taruna Akmil. Mungkin ada di lain rezeki saya. Makanya saya mulai mendaftar Akpol juga. Bareng-bareng saya daftar. Saya juga belum tahu itu Akpol kayak gimana, kayak alur-alurnya daftarnya kayak gimana. Saya cuma mengikuti persyaratan yang ada. Saya daftar Akmil
nyabang daftar akpol. Setelah itu saya mengikuti lagi, dan akpol ternyata tinggi yang dites yang di TNI AD sama di kepolisian itu berbeda ternyata. Saya kirain sama, dan saya gagal di awal di akpol. Semenjak itu ya udah akpol, terus saya nerusin di AD lagi, di akmil saya tes lagi. Dari pengalaman tahun-tahun berikutnya saya belajar lagi dari kesalahan saya, dan saya masuk Panda lagi. Saya di karantina udah mengikuti tes, udah sidang pantokir Panda. Setelah pantokir Panda, ternyata nggak disangka-sangka saya gagal malah di psikologi. Saya kira gagal saya tuh malah bukan di psikologi, malah ternyata kemarin gagal di psikologi di tahun 2017 itu. Setelah itu 2017 ada namanya ibu saya, bernama Sri Akadianingsih. Itu juga penyemangat saya banget. Saya disuruh kuliah. Udah Le, kuliah dulu, dia bilang gitu. Ibu saya orang Jawa asli. Udah Le, sambil kuliah, biar nggak ada namanya waktu nganggur kayak gitu. Tapi saya nggak mau kuliah, masih kekeh pengen jadi tentara, salah satunya itu. Terus ya udah, ibu saya cuma ngikutin saya aja. Saya nggak mau kuliah, saya masih fokus dengan TNI. Tapi dengan saya rasa kecewa saya selalu gagal. Kenapa saya selalu gagal? Karena itu terus pernah saya namanya depresi cuma seminggu 2 minggu, pernah depresi, paling cuma ngurungin diri dalam kamar seperti itu. Setelah itu tambahnya pengalaman, terus kenal orang Bandung, karena saya asli orang Jawa. Saya ke Bandung, dengan tinggal di Bandung dengan tidak sama orang tua. Saya sama kakak di sini. Saya mulai dari nol, saya belum kenal siapapun itu di Bandung. Mulai sampai saya kenal semuanya orang Bandung yang sekitar komplek, dan sampai saya masuk di bimbingan jasmani di Siliwangi. Saya terus kenal, saya tambah pengalaman, dan 2018 saya daftar lagi. Saya juga nyabang lagi. Tapi juga masih kekeh di TNI AD. Di akmil lagi. Saya daftar lagi. Tapi saya nyabang di Angkatan Laut. Saya daftar bareng sama teman-teman karena saya udah banyak kenal orang sini. Bareng di Angkatan Laut. Ternyata di Angkatan Laut tesnya hampir mirip menurut saya. Terus setelah itu saya daftar. Ternyata di Angkatan Laut saya juga masih lanjut terus, dan Angkatan Darat juga masih lanjut terus. Terakhir psikologi kedua di Angkatan Laut itu ada namanya psikologi, itu dipertamain. Kalau di akmil itu tidak. Akmil itu pasti psikologi itu pasti di Panda. Kalau di daerah belum ada psikologi sama sekali. Terus di AL ada namanya psikologi pertama dan psikologi kedua. Psikologi pertama saya masih lolos. Itu belum tabrakan selisih waktunya. Psikologi pertama saya masih lolos, dan psikologi kedua ternyata saya gagal. Terus habis itu saya masuk lagi di akmil. Jadi saya tulisin daftar, tes, dan lanjut terus sampai Panda lagi, sampai karantina lagi 2018 itu. Saya udah kekeh, pasti saya masuk pusat. Saya udah memacu diri saya jangan sampai umur terakhir saya baru masuk. Saya dulu udah bermotivasi seperti itu, tapi saya nggak tahu kenapa ternyata pas pantokir Panda diumumin saya gagal lagi, dan gagalnya itu seperti tahun kemarin di psikologi lagi. Saya cukup kaget. Karena kenapa di psikologi lagi? Padahal sebelumnya tuh saya bukan belajar di psikologi. Udah mengerti lah dari belajar dari tahun-tahun kemarin psikologi itu seperti apa. Tapi kenapa gagal lagi di psikologi? Saya tuh masih bertanya tanda besar. Kenapa seperti ini? Saya cepat stres.
sempat stres seminggu itu. Ya Allah, kenapa? Mungkin apa ini nggak rezeki saya di angkatan darat. Saya bukakanlah rezeki saya ya Allah. Saya sampai bilang seperti itu sendiri. Selalu bilang seperti itu. Sampai ngurung di kamar, sampai nggak makan pernah juga. Dan sampai sekarang tuh saya juga masih heran. Masih tanda tanya besar sampai sekarang. Sampai saya udah jadi mer 2 sekarang di Taruna. Kenapa dulu saya selalu gagal di psikologi? Padahal saya selalu mengajari ke teman-teman, mengasih ilmu ke teman-teman psikologi. Pasti teman-teman saya yang selalu udah masuk duluan. Selalu yang lancar garis tangannya untuk masuk duluan ke TNI. Pasti seperti itu. Sampai tanda tanya besar sekarang saya belum menjawab kenapa bisa seperti itu. Makanya saya juga cukup heran. Saya sebelum kuliah di psikologi, saya udah tahu psikologi itu seperti gimana. Psikologi itu kayak gimana, menganalisisnya kayak gimana, gambar koran, gambar orang, pohon, itu artinya apa aja. Saya udah tahu. Tapi masih tanda tanya besar waktu itu. Dan saya kumpul sama teman-teman udah mulai malu, kenapa saya gagal terus. Dan kakak saya udah mulai ngomong ke saya. Ngomong pakai bahasa Jawa seperti ini ngomong. Le, isi niat daftar ora. Dalam arti bahasa Indonesia itu seperti ini. Le, masih niat daftar enggak? Kalau masih niat, semangat oneh. Seperti itu. Semangat lagi kayak kemarin. Tapi saya belum menjawab sama sekali. Dan 18 itu saya gagal, ibu saya masih neken saya buat kuliah. Udah Le, kuliah dulu, sambil kuliah. Baru saya nurut ibu saya. Saya kuliah lah saya. Saya kuliah dulu, daftar pertama di Maranatha, saya udah daftar. Terus di Unjani. Karena Maranatha saya cabut gara-gara nggak ada teman sama sekali. Saya nurusnya di Unjani, ada ikut teman. Dan itu menurut saya kuliah di Unjani itu cuma batu loncatan. Biar mengisi waktu luang kosong seperti itu salah satunya. Tapi emang dari pertama niat saya kuliah tuh nggak ada namanya niat kuliah sama sekali. Saya masih pengen tetap kekeh dengan tentara seperti itu. 2019 Januari saya masih ingat. Itu juga saya masih kuliah dan fisik saya belum saya pacu lagi, belum saya belajar lagi dengan fisik dan lain-lain. Saya masih flat aja kayak ya udahlah kalau emang ini garis tangan saya pasti masuk. Saya udah berpikir seperti itu. Aslinya berpikir seperti itu tidak baik sama sekali. Mungkin kenapa ya seperti itu? Karena umur saya udah umur terakhir dan udah umur bener-bener udah umur berpenghabisan banget. Dan Maret udah mulai pendaftaran di Ajendam. Udah saya cuma ikut teman. Udah namanya ada motivasi untuk masuk lagi tuh udah berkurang dari tahun-tahun kemarin. Karena ya salah satunya udah umur terakhir. Kayak ya udahlah, pasrah. Tapi dengan waktu yang berjalan itu saya mulai mendaftar, timbul ada motivasi lagi karena saya dengar cerita ibu saya selalu nangis kalau cerita tentang saya. Selalu nangis. Setelah itu ibu saya nggak tahu itu ibu saya dapat cerita ini dari orang lain. Saya termotivasi lagi seperti itu. Dan saya cuma minta ke Allah. Dari kemarin emang saya pasti mintanya juga ke Allah. Mintanya ke Allah tuh pasti saya minta dengan ya Allah, lancarkanlah saya daftar Akmil, lancarkanlah saya daftar Taruna dan lain-lain. Pasti seperti itu. Saya selalu berdoanya. Pas setelah tahun terakhir kemarin itu saya mendaftar lagi, saya udah ganti berdoa saya. Masih mintanya saya masih ke Allah, tapi saya ganti kalimat untuk berdoanya. Ya Allah, saya pengen dekat sama hamba. Saya pengen tuntunlah hamba ke agamamu ya Allah yang benar.
Saya udah nggak minta ya Allah lancarkan Akmil, udah nggak minta seperti itu. Mungkin Allah mendengarnya itu karena mungkin cuma saya berdoa cuma ada maunya doang. Kayaknya saya mengganti dialog berdoa saya, ya Allah saya pengen dekat sama hamba, samamu ya Allah, pengen dekat, pengen belajar agamu yang benar ya Allah. Saya berjalan dengan tes Panda itu, dan Panda saya mulai ke Panda lagi, saya masuk Panda lagi. Saya juga heran kenapa selalu masuk Panda dan kenapa selalu gagalnya di Panda. Habis itu oke lah, mulai semangat lagi gara-gara ada teman-teman ngasih motivasi umur terakhir. Dan pas waktu daftar umur terakhir itu juga banyak juga yang slating sama saya umur terakhir juga. Dia masih bersemangat, dia masih berjuang, dan saya juga mengikuti dia langsung. Saya berjuang juga. Saya kemarin lari pas di Panda pas 2019, saya lari 750. Saya juga heran, biasanya saya cuma 7 putaran 50 meter. Saya juga kaget, tiba-tiba nggak tahu kenapa Allah mengasih tenaga lebih dari saya, lari 750. Pas waktu itu ukuran lari 7 putaran 150 tuh udah kuat sekali kalau untuk masalah catar ya, calon taruna. Setelah itu full up, alhamdulillah full up, namanya nggak nilai 100 saya. Pasti saya lebih dari 18, pasti full up seperti itu. Dan shuttle run dan lain-lain, Garjas B menguasai lah. Dan di rata-rata nilai Garjas saya 89 pas waktu catar itu. Saya udah mulai bagus. Pas waktunya mau sidang panpus, maksudnya pantokir Panda itu, saya cuma udah pasrah. Karena apa? Udah kelihatan banget orang-orang yang namanya anaknya siapa di kloter mana. Saya udah pasrah itu. Alhamdulillah Allah mengasih saya jalan terbaik. Saya di kloter pertama, saya masuk sidang pertama, dan saya di bagian nomor, kalau nggak salah, kalau yang masih saya ingat, nomor 36 waktu itu. Dan alhamdulillah sorenya langsung pengumuman, alhamdulillah saya masuk pusat. Saya baru sekali pertama seumur hidup saya masuk pusat, dan pusat itu kemarin di letting saya langsung di Magelang, Akmil. Saya berangkat Magelang, dan berangkat Magelang itu saya berangkat Magelang, sampai Magelang saya sakit, kayak enak badan, meriang selama 11 hari. Saya masih ingat sekali, selama 11 hari. Gak tahu kenapa itu sakitnya, kenapa nggak tahu itu nervous atau apa, nggak tahu sama sekali. Itu sakit 11 hari, dan saya tes juga nggak terlalu optimal gara-gara sakit saya. Dan alhamdulillah saya cuma nyebut ke Allah, dan saya juga udah pernah ziarah ke yang Subakir. Saya selalu nyebut berdoa seperti itu terus. Alhamdulillah panpus, alhamdulillah Allah menjabah semua doa-doa saya dan doa-doa orang tua saya. Saya berhasil masuk taruna. Dan mungkin ini belum awal semula karir saya, dan tapi saya pengen menjadi kayak seperti sosok abang saya yang Akpol seperti itu, dan pengen menjadi seorang yang baik seperti ayah saya. Saya termotivasi seperti itu, dan orang yang tulus seperti mama saya, ibu saya yang ada di Jawa. Seperti itu. Untuk motivasi catar-catar yang zaman sekarang, yang masih berjuang, kalau masih emang belum rezekinya, jangan menyerah. Selagi umur kalian belum habis, jangan menyerah. Ingat orang tua pasti ngedukung. Gak ada namanya orang tua gak ngedukung. Dan orang tua pasti ngasih arahan yang terbaik buat anaknya.
kembali ke kalian lagi. Kalian selalu semangat, kalian selalu harus menimbulkan motivasi terus. Harus selalu ingat orang tua, kasihan orang tua saya. Saya dibesarkan orang tua, karena susah payahnya orang tua. Janganlah kasih orang tua kecewa kepada kita. Pokoknya selalu ingat orang tua, selalu ingat ibu. Pasti setiap kalian ngelangkah harus ingat orang tua. Dan jangan sampai lupa pesan orang tua. Dan saya juga masih ingat pesan orang tua saya tuh selalu memberitahu saya, selalu mengasih saya setiap telepon. Pasti dia berbicara seperti ini, Le, sholatmu ojo lali. Pasti seperti itu. Dan jangan lupa berdoa pada agama masing-masing. Sekian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!